Minggu ini kita akan membahas mengenai bab 6 terkait bagaimana cara mengelola kualitas atau managing quality. Ada 5 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah kita harus dapat mengetahui apa sebenarnya pengertian dari kualitas dan biaya apa saja yang termasuk sebagai biaya kualitas. Yang kedua, kita ingin mengetahui mengenai apa itu TQM, lalu apa saja alat-alat TQM dan bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Lalu kita harus mengetahui kapan dan di mana sebaiknya inspeksi itu dilakukan. Lalu yang terakhir, kita harus tahu apa saja variabel dalam kualitas layanan. Kalau kita berbicara tentang kualitas, itu sebenarnya ujung-ujungnya untuk meningkatkan profit. Nah, bagaimana cara kualitas dapat meningkatkan profit? Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan adanya kualitas yang meningkat, maka penjualan pun dapat meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila kita dapat memperbaiki respon kita terhadap pembeli kita. Jadi ketika ada pembeli datang, kita merespon dengan cepat, kita meningkatkan kualitas pelayanan kita sehingga pembeli mau membeli barang yang kita jual, seperti itu. Lalu kita bisa membuat harga yang fleksibel, dalam artian kita memberikan beberapa patokan harga, range harga yang mungkin bisa make sense dan menarik untuk digunakan oleh customer sehingga customer mau membeli produk kita. Serta jika kita memperbaiki reputasi yang kita miliki, maka customer akan merasa bahwa apa yang kita provide itu bagus sehingga mau membeli di tempat kita. Jadi itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Ketika penjualan meningkat, otomatis profit akan meningkat pula. Nah, yang kedua, dengan meningkatkan kualitas, kita dapat menurunkan biaya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita meningkatkan produktivitas, berarti kita meningkatkan nilai output dengan mencoba meminimalkan input. Input yang terjadi di dalam produktivitas itu adalah semua hal yang dibutuhkan untuk membentuk output. Ya, jadi misalnya biaya modal, biaya tenaga kerja. Dengan dapat menurunkan biaya-biaya seperti itu, ketika menghitung produktivitas, kita kan output dibagi input. Ya, andai kata outputnya pun tetap sama dengan yang sebelumnya, tetapi input berkurang, secara tidak langsung itu dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, dengan menurunkan biaya rework dan scrap. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Rework itu biasanya dilakukan ketika kita mendapatkan adanya produk yang tidak layak untuk dijual. Kemudian kita harus membuat ulang produk yang serupa untuk dijual kembali. Seperti misalnya ada juga yang kita sebut sebagai retur barang. Ya. Ketika barang diretur berarti barang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan dan kita harus menggantikan barang yang sama sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya rework juga salah satunya. Atau kita sebut juga sebagai biaya garansi. Nah, scrap itu sendiri apa? Scrap itu adalah material berlebih yang tidak kita pakai dan tidak bisa kita gunakan untuk membuat produk. Misalnya seperti kita membuat potongan kayu. Ya, potongan kayu ukuran misalnya 20x20, sedangkan kayu yang kita punya sebagai
material raw-nya itu adalah ukuran 30x20, misal seperti itu. Nah, berarti kan ketika kita membuat 20x20 akan ada sisa 10x20 ya, dari 30x20. Nah, meskipun kita punya sisa material itu dan kita mau menggunakannya, ternyata tidak ada ukuran yang pas. Maksudnya dalam artian ternyata memang ukuran di atas 20x20 semua gitu yang kita butuhkan, maka material yang 20x10 ini menjadi scrap, material sisa, material lebih. Semakin banyak scrap, berarti secara tidak langsung kita memiliki biaya material, ya. Kita sudah beli materialnya tapi kita tidak bisa menggunakannya, itu yang dimaksud dengan biaya scrap. Nah, kalau misalnya kita meningkatkan kualitas, kita bisa mencoba bagaimana memaksimalkan semua raw material yang kita miliki sehingga scrap pun bisa menurun atau bahkan misalnya tidak ada scrap sama sekali. Berarti itu namanya adalah mengurangi biaya scrap, seperti itu. Nah, biaya garansi dapat menurun itu terjadi apabila kita dapat memprovide barang. Misalnya kalau garansi kan kita dikasih misalnya cuma 1 tahun gitu ya, garansi setahun. Nah, kita harus bisa membuat bagaimana produk yang kita berikan itu tidak akan rusak dalam waktu 1 tahun. Itu juga salah satu contoh biaya garansi. Oke. Nah, dengan adanya hal-hal itu, ketika biaya menurun, otomatis profit dapat meningkat. Terkait bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas, sebenarnya ini balik lagi ke aliran aktivitas dari organisasi kita. Ya, mulai dari praktik organisasi yang diinginkan, ya misalnya terkait apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh organisasi kita, bisa dalam bentuk pernyataan visi misi, procedural operation, atau pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pihak organisasi kita untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, dari praktik organisasi ini kita melihat prinsip kualitas yang harus terpenuhi, ya. Dimana biasanya prinsip kualitas ini akan fokus kepada apa yang diinginkan pelanggan, bagaimana dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan, menggunakan sistem just in time, menggunakan alat-alat TQM gitu ya. Jadi ini yang harus kita hasilkan di sini adalah bagaimana kita dapat menerapkan prinsip kualitas ini untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian terkait prinsip kualitas ini kita juga harus melihat bagaimana kita dapat melakukan pemenuhan karyawan. Maksudnya adalah bagaimana kita dapat memberdayakan secara optimal karyawan yang kita miliki dan bagaimana komitmen organisasi untuk memastikan bahwa pemberdayaan ini dapat terjadi dengan optimal, ya. Karena sikap karyawan itu dapat mempengaruhi hasil yang kita inginkan tadi sebelumnya. Nah, diharapkan dengan semua itu, maka terjadi yang namanya kepuasan pelanggan. Nantinya pelanggan akhirnya mau pesan di tempat kita, mau melakukan repeat order di tempat kita, ya. Nah, di sini biasanya akan terbentuk organisasi itu memiliki sebuah keunggulan kompetitif dibanding dengan pesaing. Makanya kenapa orang masih lebih prefer ke organisasi kita dalam membeli produk. Nah, kita masuk dulu ke esensi apa itu kualitas. Secara umum, ya, manajer operasi itu memiliki tujuan adalah membangun sistem manajemen kualitas total, jadi overall, yang mengidentifikasi dan memenuhi apa sebenarnya yang pelanggan inginkan. Tapi kalau kita melihat pengertian dari American Society for Quality, ya,
Kualitas itu merupakan totalitas fitur dan karakteristik dari produknya, ya, barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan, ya, yang dinyatakan maupun tersirat oleh si pelanggan kita, ya. Makanya di sini kita harus melihat sebenarnya dari berbagai sudut pandang, kualitas yang kita tentukan itu harus melihat aspek apa gitu ya. Jadi misalnya jika berbasis pengguna, sebagai pengguna kita pasti akan menginginkan produk yang kita beli itu memiliki kinerja yang baik. Semakin banyak fitur mungkin akan semakin baik juga gitu ya. Ya, jadi kita posisikan kita sebagai orang yang nantinya akan membeli produk. Ya, dari produk itu apa yang diinginkan. Kalau berdasarkan sudut pandang berbasis manufaktur, yang penting adalah produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, tidak ada cacat produk. Dia bilang beratnya 30 gram, ya berat 30 gram. Dia bilang misalnya air mineral isi 600 ml, ya 600 ml, nggak cuma setengahnya didapat. Ya, itu contoh yang berbasis manufaktur. Nah, kalau sudut pandangnya berbasis dari produk itu sendiri, ya, itu akan melihat pada atribut spesifik yang dapat terukur dari produk itu sendiri. Ya, misalnya dari makanan misalnya. Ya, makanan itu kan biasanya diinfokan bahwa barang ini beratnya misalnya 90 gram. Apakah benar dia bentuk beratnya 90 gram misalnya? Kalau misalnya dibilang bahwa dari kemasan tercetak bahwa rasa keripik ini adalah barbecue gitu ya, tapi ketika kita makan rasanya ternyata rumput laut, ya itu udah tidak sesuai. Jadi kita pasti akan bilang kualitasnya tidak sesuai apa yang diberikan, seperti itu. Nah, terkait kualitas, sebenarnya ada 4 jenis biaya kualitas. Yang pertama adalah biaya penilaian atau kita sebut sebagai appraisal cost. Biaya ini muncul ketika kita mulai melakukan pengevaluasian terhadap calon produk kita, ya, suku cadang yang kita pakai atau layanan yang mau kita berikan. Misalnya seperti contoh, ketika kita membuat produk gitu ya, kita itu mau mencoba melihat kira-kira apa saja sih kemungkinan timbulnya ketidaksesuaian kualitas di produk kita. Ya, makanya kita mencoba melakukan namanya testing, atau kita melakukan yang namanya misalnya kalau makanan-makanan itu kimia gitu kan, kita mau masukin dulu ke lab zat kimianya sesuai apa tidak, salah satunya itu. Jadi itu yang kita sebut sebagai biaya penilaian. Nah, biaya yang berikutnya itu adalah biaya pencegahan atau prevention cost. Kita sudah tahu bahwa produk kita ini memiliki hasil tes yang sudah oke gitu ya. Nah, tapi kita tahu selain dari segi produknya sendiri, ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan terjadinya biaya ya, dikarenakan aspek lain selain produk. Misalnya dari human error ya, biasa kalau di pabrik lebih banyak yang terjadi human error. Nggak cuma di pabrik, semua lini bisnis biasanya terjadi paling banyak human error gitu ya. Ketika terjadi yang namanya human error, bisa banyak sekali terjadi potensi barang cacat. Nah, kalau kita ngomong istilah cacat di sini itu dimaksudnya adalah barang yang tidak sesuai spesifikasi ya. Gitu. Nah, jadi misalnya contoh prevention cost itu apa? Misalnya kita memberikan pelatihan kepada karyawan kita agar ketika bekerja itu sesuai dengan misalnya SOP yang berlaku, misalnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, kita ada yang namanya biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Nah, biaya ini biasa terjadi